Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Arya Fisika dengan NIM 00205169 dan saya dari kelompok SGTA 6. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk melaporkan laporan praktikum anatomi blok 2.1 dengan judul Anatomi Organ Genitalia dan Uropoetika. Langsung saja kita lanjut ke laporan yang pertama. Di sini ada laporan pertama. Saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air kecil. Yang pertama, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Yang kedua, jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium ureter eksternum. Dan yang ketiga, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah pada torsio testis, varikokal, dan pembesaran prostat. Langsung saja kita jawab. Nah, yang pertama ada anatomi penis. Anatomi penis ini terdiri dari dua parts, yakni pars libera yang bisa bergerak, yang tidak tetap, yang tidak terfiksasi, dan juga pars fixa yang ini sudah terfiksasi. Di bagian pars libera ini terdapat beberapa struktur. Yang pertama itu ada corpus spongiosum yang di bagian atas, dan yang kedua ada corpora cavernosa penis. Kemudian di bagian distal nanti dia akan melebar menjadi glans penis. Nah, glans penis ini nanti ditutupi oleh yang namanya prepudium. Nah, prepudium ini nanti bakal dipotong saat proses sirkumsisi. Yang kedua ini ada pars fixa. Pars fixa penis ini terdiri dari bulbus penis yang ini dan juga crus penis yang di sini. Yang bulbus ini yang crus. Nah, yang bulbus penis ini nanti bakal menginsesi yang namanya musculus bulbus sponiosus, dan juga pada bagian crus penis ini nanti bakal diinsersi sama musculus isio cavernosus. Crus penis ini juga ada dua, ada yang dextra dan yang sinistra. Seperti di sini sudah dilihat ada di sinistra. Mungkin langsung saja lanjut ke berikutnya. Yang kedua ini ada anatomi skrotum. Nah, ana- anatomi skrotum ini terdiri dari beberapa lapisan skrotum. Yang pertama itu yang bagian superficial, itu ada yang kulit, kemudian ada fascia dartos dan musculus dartos. Yang ketiga ada fascia spermatica externa, kemudian dilanjut dengan musculus cremasterika di sini, ini musculus cremasterika. Kemudian dilanjut ke fascia spermatica yang interna. Habis spasies pneumatika interna, terdapat struktur berupa tunika vaginalis yang bagian lapisan parietal atau parietal layer yang bagian sini. Kemudian dilanjut oleh tunika vaginalis yang lamina visceralis. Kemudian dilanjut oleh tunika albuginea, dan kemudian dilanjut ke tunika vasculosa, dan yang terakhir ada substansia testis atau testis itu sendiri. Langsung saja lanjut. Nah, di sini ada anatomi testis. Nah, yang pertama tuh kita bahas yang testis potongan frontal terlebih dahulu. Untuk testis yang potongan frontal ini tuh terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama tuh ada ductus deferens. Nah, ductus deferens ini nanti bakal ini kan bakal menjadi tempat lewatnya sperma. Kemudian di sini menuju ke epididymis. Epididymis ini terdiri dari kaput, dari kauda dulu, kemudian menuju korpus dan menuju kaput di sini. Epididymis ini berfungsi buat pematangan sperma. Kemudian nanti epididymis ini bakal bercabang lagi menjadi ductus efferens dan juga ductus aberrans susca. Kemudian nanti menuju ke rete testis dan septula testis, dan juga ini ada lobuli testis. Mungkin lanjut saja, di sini ada lapisan pembungkus testis. Ini ada tiga, ada tunika vaginalis dan tunika albuginea, serta tunika vasculosa yang berisi pembuluh darah dan lemak. Nah, di tunika vaginalis ini terdiri dari dua lapisan. Yang pertama lapisan parietal, dan yang kedua lapisan yang visceral. Dan juga ada tunika albuginea. Di tunika albuginea ini nanti bakal ada yang namanya sel Sertoli atau sel pendukung, dan juga sel spermatogonium untuk memproduksi eh, menghasilkan sperma atau memproduksi sperma. Langsung saja lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada jalur perjalanan sperma. Yang pertama tuh spermatozoa dihasilkan oleh sel gamete tubulus contorcus yang seminiferus dari sini. Kemudian nanti dia bakal menuju ke tubulus rectus seminiferus. Kemudian nanti dia bakal menuju ke rete testis. Rete testis yang ini, dari rete testis dia kemudian menuju ke dipuli yang efferens di sini. Yang sudah mulai bercabang. Kemudian menuju ke epididymis buat dimatangkan. Dari epididymis nanti bakal menuju ke ductus deferens, dan kemudian ke
ampula ductus deferens dan kemudian menuju ke ductus ejaculatorius. Nah, di ductus ejaculatorius ini eh, bakal bersatu dengan saluran dari vesicula seminalis di sini. Nanti kemudian menuju ke ostium ductus ejaculatorius, kemudian ke uretra pars prostatica, dan kemudian uretra pars membranacea, dan kemudian ke uretra pars spongiosum. Yang terakhir dia nanti bakal menuju ke ostium uretra externum. Lanjut saja. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama tuh dia mengalami nyeri hebat pada setelah jatuh. Ini tuh kemungkinan disebabkan oleh yang namanya plesiotestis. Nah, plesiotestis itu tuh sebabnya karena terpelentirnya funiculus spermaticus yang berakibat pada strangulasi arteri testicularis yang kemudian dapat mengakibatkan infark ataupun nekrosis pada testis. Kemudian yang kedua ini benjolan seperti cacing di skrotum ini kemungkinan disebabkan oleh yang namanya varikokel. Nah, varikokel itu merupakan dilatasi abnormal dari vena pada plexus venosus papiniformis akibat gangguan aliran darah balik dari vena. Dan kemudian ini sulit buang air kecil atau BAK ini kemungkinan disebabkan oleh pembesaran prostat di glandula prostat. Nah, pembesaran prostat ini merupakan hiperplasia atau penambahan jumlah sel pada zona transisi kelenjar prostat yang mengelilingi uretra atau saluran kencing. Nah, pembesaran ini itu bakal menekan uretra pas prostatika sehingga aliran urin itu bakal terhambat. Nah, ini untuk struktur anatomi klinisnya. Yang pertama, Funicula spermaticus ini ada fascia spermatica eksternal, kemudian ada musculus cremasterika, dan yang terakhir ada fascia spermatica interna ini. Funicula spermaticus ini fungsinya buat alat penggantung testis. Yang kedua ini ada varicocele, ini terjadi kelainan pada arah balik vena pada plexus venosus papiniformis. Kemudian ada juga prostat atau glandula prostatica. Ini tuh saat terjadi pembesaran prostat terjadi gangguan di zona transisionalnya ini. Jadi nanti urin itu tidak bakal bisa keluar dan terhambat. Baik, selanjutnya ada laporan yang kedua. Di sini ada LO saat acara camping, Meko sudah menahan kencing sejak sore karena terlalu antrian terpanjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan dan basah BAK tidak lampias. Besokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti seorang sedang audisi sinetron. Di sini ada pertanyaan, jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Dan yang kedua, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra. Serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Langsung saja lanjut ke pertanyaan pertama. Nah, di sini ada pembagian sistem uropoetika. Yang pertama ini ada ren atau ginjal. Nah, fungsi umum dari ginjal ini sebagai sistem ekskresi yakni menyaring darah dengan membuang sisa-sisa hasil metabolit dan kemudian zat kimia asin dan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Selain itu juga dia berfungsi sebagai tempat filtrasi darah yakni menyaring darah dan dia memulai untuk proses pembentukan urin. Yang kemudian juga dia berperan dalam proses regulasi yakni dengan mengatur keseimbangan pH dalam darah manusia dan juga dia berfungsi buat mensekresikan hormon-hormon yang ada di tubuh manusia seperti eritropoietin dan juga ADH. Nah, di dan sendi ini ada beberapa struktur. Yang pertama ada cortex renalis, kemudian ada piramidalis renalis yang seperti segitiga, kemudian ada papilla renalis, nah kemudian ada columnar renalis atau bertini, kemudian ada calyx minor yang akan bergabung menjadi calyx mayor. Di sini juga ada sinus renalis dan juga pelvis renalis serta calyx minor juga. Nah, kemudian yang kedua ini ada organ yang bernama ureter. Ureter ini seperti saluran panjang yang dia tuh fungsinya buat menyalurkan urin dari ren atau ginjal menuju ke vesika urinaria atau tempat lewatnya urin. Nah, yang ketiga di sini ada vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini fungsinya buat tempat menyampung cairan urin sementara. Untuk di manusia sendiri ini kapasitasnya kurang lebih 500 mili. Di saat udah 300 mili nanti uh, vesika urinaria ini bakal merangsang manusia buat untuk segera cepat ke toilet agar tidak mencapai kapasitas maksimumnya. Kemudian di sini juga ada uretra maskulina. Nah, ada uretra maskulina dan feminina. Di sini uretra maskulina dan feminina itu berbeda di mana kalau uretra pars maskulina ini tuh dia lebih panjang sekitar 18 sampai 20 cm, tapi kalau uretra feminina ini lebih pendek sekitar 4 sampai 5 cm saja. Nah, di uretra maskulina ini dia tuh ada dua fungsi. Yang pertama tuh dia buat
gila buat menyalurkan cairan semen saat proses ejakulasi dan juga buat mengalirkan urin saat proses berkemih. Kalau uretra feminina ini hanya satu fungsi saja, yakni menyalurkan urin dan tidak menyalurkan cairan semen. Nah, kalau uretra maskulina ini dia membentang dari orifisium uretra internum pada vesika urinaria hingga ke orifisium uretra yang eksternum pada ujung penis, dan pada penil uretra terdapat glandula litere yang menghasilkan mukus. Kalau di uretra feminina ini membentang dari vesika urinaria hingga osium uretra externum pada dorsal glans clitoris, dan juga dia mengandung dua glandula para uretral mukus, yakni glans canth dan aperturanya. Nah, uretra feminina ini lebih rentan terkena infeksi karena letaknya itu lebih dekat kepada anus dan juga tidak ada lapisan pelindungnya. Lanjut saja. Ini untuk alur perjalanan urin. Yang pertama ini ada di nephron atau di glomerulus ginjal. Nah, kemudian dari glomerulus, ini kan protein sama eritrosit tidak bisa masuk karena itu molekul besar. Kemudian ke tubulus contorus proximal ini buat mereabsorpsi zat-zat penting seperti glukosa dan kawan-kawannya. Kemudian dia ke lengkung Henle yang descendant. Di sini itu terjadi penerapan H2O atau air. Kemudian ada di lengkung Henle atau loop Henle yang di sini. Kemudian dia menuju ke tubulus ascendant. Ini terjadi proses Na plus transfer Na plus. Kemudian muncul ke tubulus collectivus distal. Di sini buat augmentasi dan juga pengumpulan. Dan juga ke ductus collectivus. Nah, di ductus collectivus ini dia fungsinya buat mengumpulkan urin. Kemudian dia menuju ke papilla renalis. Ini masih di bagian ginjal, jadi ini suatu yang penting juga. Karena dari ductus caudate dia menuju ke papilla renalis. Kemudian urin itu menuju ke calyx minor. Dari calyx minor nanti bakal menuju ke calyx mayor karena calyx minor ini merupakan percabangan dari calyx mayor itu sendiri. Kemudian nanti dia bakal menuju ke pelvis renalis dan menuju ke ureter. Nah, dari ureter ini dia nanti kan bakal menuju ke vesika urinaria terlebih dahulu buat ditampung. Nah, vesika urinaria ini juga merupakan suatu struktur atau organ yang penting. Kemudian nanti dia bakal menuju ke dari vesika urinaria saat dia sudah mencapai kapasitas maksimum atau kurang lebih 300 mili. Nanti dia akan terjadi proses berkemih di mana urin itu nanti bakal disalurkan menuju ke uretra untuk dikeluarkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini adalah peran yang ketiga dengan LO. Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan mengenai penurunan kepala janin melalui dengan bidang Hodge dan kemudian memperhatikan bentuk pelvis lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar lebihan perineum tidak meluas. Untuk pertanyaannya di sini yang pertama ada jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perinei, spasium perinei profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Dan kemudian yang kedua jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dan juga episiotomi. Langsung saja kita jawab yang pertama yakni diafragma pelvis atau pelvic floor. Nah, di diafragma pelvis ini itu terdapat tiga muskulus yang penting yang biasa disebut dengan muskulus levator ani. Yang pertama ini ada muskulus puborectalis yang di sini, kemudian ada muskulus iliococcygeus yang di sini, kemudian ada muskulus pubococcygeus yang di sini, sebelah sini. Bubococcygeus yang di sini. Kemudian juga dia di sini ada simplicis subis, tapi ini bukan merupakan struktur yang berupa muskul. Langsung saja lanjut yang kedua. Di sini ada membrana perinei. Nah, membrana perinei itu apa? Membrana perinei itu kayak sebuah fascia tebal yang bentuknya tuh dia ini segitiga seperti di sini. Dan itu melekat pada rangka tulang arcus pubicus. Nah, dia terletak horizontal dan ke arah anterior terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamentum pubicus inferius. Nah, di atasnya itu dia berhubungan dengan ruangan tipis yang disebut spasium perinei profundum. Mungkin lanjut saja. Di sini ada spasium perinei yang profundum. Untuk ya strukturnya ini untuk wanita dan pria ini sedikit berbeda, di mana pada wanita ini
terdapat yang pertama ada musculus sphincter uretra externum yang di sini, kemudian ada musculus transversus perineum profundus dengan tambahan berupa musculus sphincter uretra vaginalis yang berada di sini, kemudian juga musculus kompresor. Jadi dua struktur ini, ya ini musculus sphincter uretra vaginalis dan musculus kompresor ini tidak terdapat di struktur spasium perineum profundum yang ada di pria. Sementara yang di pria ini hanya ada dua struktur berupa musculus sphincter uretra yang eksternum yang di sini, kemudian juga musculus transversus perineum yang profundus. Untuk yang pria, lanjut saja. Nah, di sini untuk ada regio urogenital. Di regio urogenital pria dan wanita ini sedikit berbeda, di mana untuk pria sendiri ini strukturnya yang pertama ini ada kulit, kemudian fascia perineum superficialis, kemudian fascia perineum yang profundus, kemudian yang keempat ada spasium perineum superficialis yang terdapat musculus transversus perineum superficialis, musculus ischiocavernosus, dan juga musculus bulbar cavernosus. Yang kemudian yang kelima ada fascia diafragma urogenital inferior atau membrana perineum. Yang keenam ada spasium perineum yang profunda yang terdapat musculus transversus perineum profundum dan musculus sphincter uretra membrana sea dan glandula bulbo ureterus atau Kopper. Yang ketujuh, ini ada fascia diafragma urogenital yang superior. Untuk yang wanita ini ada struktur berupa kulit, fascia perineum superficialis, kemudian ada fascia perineum yang profunda, kemudian ada spasium perineum superficialis, di mana di sini itu terdapat musculus transversus perineum superficialis dan juga musculus ischiocavernosus dan musculus bulbocavernosus. Kemudian yang kelima ada fascia diafragma urogenital inferior. Kemudian yang keenam ada spasium perineum profunda, di mana dia itu terdapat musculus transversus perineum yang profundus dan juga musculus sphincter uretra vaginalis. Dan yang ketujuh ada fascia diafragma urogenital yang superior. Kemudian lanjut saja ke perbedaan pelvis pria dan wanita. Untuk pelvis wanita ini dia dominannya tipe yang ginesoid. Nah, tipe ginesoid ini apa? Ini tuh bentuknya tuh hampir bulat dan merupakan tipe ideal bagi wanita untuk melahirkan janin secara pervaginum. Karena ini akan besar, jadi kepala janin ini dapat dengan mudah keluar melalui yang pelvis tipe ginesoid ini. Kemudian untuk yang pria ini dominannya tipe yang android, di mana ukuran conjugata vela anatomikanya itu sedikit lebih panjang daripada diameter transversanya. Jadi ini tuh merupakan tipe ideal bagi laki-laki karena laki-laki tidak melahirkan dan mengeluarkan bayi. Lanjut, ini untuk ada bidang Hodge. Nah, bidang Hodge ini ada bidang Hodge satu ini tuh yang ditarik setinggi aditus pelvis yang di sini. Kemudian bidang Hodge 2 yang ditarik dari tepi bawah simplicis pubis. Dan sejajar, nanti itu dia sejajar sama bidang Hodge satu. Kemudian yang bidang Hodge 3 ini ditarik setinggi spina ischiatica dan sejajar sama Hodge 1 dan Hodge 2. Kemudian yang ke bidang Hodge 4 ini tuh ditarik setinggi os coccygeus di sini. Dia tuh sejajar sama Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3, dan Hodge 3. Untuk selanjutnya, di sini ada episiotomi. Episiotomi apa? Jadi, episiotomi itu selama melahirkan, perineum kan bakal meregang dan merobek. Untuk mencegah rupturnya musculus sphincter ani, dilakukan episiotomi. Nah, episiotomi itu ada dua tipe. Yang pertama itu ada episiotomi median, di mana tuh sayatannya itu dimulai pada garis tengah komisura posterior lurus ke bawah, tapi tidak sampai mengenai selaput sphincter yang selaput sphincter ani. Kemudian yang episiotomi mediolateral ini tuh sayatannya dimulai 45 derajat dari midline di sini. Ini untuk yang episiotomi mediolateral di sini. Ini untuk yang episiotomi yang median. Baik, mungkin sekian laporan anatomi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.